Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman seluruh subscriber dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dan juga dimudahkan juga dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Oke, jadi benar lokasinya ini di bener. Tadi kan orang tamu kita itu yang meminta bantuan sama kita, dia kan berbicara, katanya si yang nggak tahu sebelahnya ataupun sama saja orangnya itu saya belum tahu, Kang. Cuma dia itu bilang kayak gini, meminta kebantuan kepada kita untuk supaya ibaratnya kayak membersihkan tokonya ataupun apalah, karena sering terganggu tokonya itu sepi, ibaratnya kayak nggak ada pembeli lah, ibaratnya takut kalau orang menghadap ke tokonya itu takut kayak gitu. Tapi itu orangnya tamu kita itu tadi itu bilang kayak gini, gimana? Orangnya saya sudah tahu Mas, cuman dia itu sering bermain dengan dukun kayak gitu. Ya saya juga sempat dengar dan juga banyak sesuatu pelajaran yang dipetik bahwasannya kita usaha dengan cara yang lurus saja tetap ada suatu gangguannya. Iya, tetap. Itu kan orang tadi tamu kita yang meminta tolong, itu kan toko kelontongan ya, kelontongan lah bangsa itu ya, ada rokok, ada apa, beras itu. Jadi setiap ada orang mau beli itu kayak rasanya itu nggak jadi kayak gitu loh, bilangnya tadi seperti itu. Bahkan yang mirisnya lagi, tadinya omsetnya kan puluhan juta katanya ya. Seperti itu. Nah sekarang itu sampai sekarang saat dapetin 1 juta aja udah susah banget. Namanya juga buat kayak kayak ibaratnya Bapak Farhan beli ke aku lah ya, saya yang punya tokonya ya, itu buat dijual lagi kayak gitu. Apa namanya itu yang punya toko itu? Apa namanya ya? Grosiran iya. Gitu. Ya wajar lah, omset puluhan juta kayak gitu. Makanya tadi bilang, Mas tolonglah bantu saya. Saya sih udah tahu orangnya, tapi saya takut, maksudnya dia sering banget bermain dukun seperti itu kayak gitu. Dia itu kan punya warung juga Mbak, jadi kayak bersaing intinya kayak persaingan gitu. Ya Bang bilang kayak gitu sih tadi. Iya. Dia punya warung Mas, sama kayak saya, barang grosiran seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa dia kayak benci ataupun apa kepada saya padahal setiap ibaratnya bilang ataupun apa ya saya baik-baik aja gitu. Tapi ternyata kayak gini dibalik semua ini. Tapi aku takutnya itu Mas, itu sering bermain dengan dukun seperti itu. Tapi memang kayaknya mungkin dia juga ngedenger kali ini. Nggak mungkin lah. Iya, mungkin dengar sama orang tetangga ataupun apa kayak gitu. Dikerjain. Makanya tadi minta tolong kepada kita supaya kita itu membantunya, mencari tahu lah sebab musabab kenapa warungnya itu sepi gitu. Karena dia kan kagetnya seperti itu omset puluhan juta sekarang jadi sepi kayak gitu. Padahal dia itu luar biasa ngasih memberi itu. Orangnya tidak sombong kayak gitu. Ya mungkin ada suatu gangguan kayak gitu kan, kitanya tidak tahu. Allahu alam, kita juga nggak ngertiin yang jelas kan beliau itu ngasih alamat ini ya kita datengin. Alangkah salahnya kalau kita cari tahu. Betul. Mungkin siapa tahu kita mendapatkan suatu titik terang dan dapat bisa menggali suatu informasi tentang kenapa warungnya itu bisa sepi gitu. Seperti itu. Oke, buat teman-teman semuanya, dibantu share-nya teman-teman di sosial media yang kalian miliki lur. Mudah-mudahan doakan saya teman-teman dan juga Ki Andi di sini, mudah-mudahan saya juga bisa dapat menguak sebuah misteri yang tentunya kalian juga mengerti teman-teman ya, yang namanya berjualan kita lurus-lurus aja terkadang ya sulit juga. Itu bahwasanya kita baik, ternyata orang lain belum tentu baik sama kita, teman-teman. Apalagi ada temennya yang ikut jualan.
Padahal nggak kayak gitu ya dia. Yang namanya rezeki kan sudah ada yang ngatur sebenarnya itu. Tapi untuk lokasi bener lokasi di sini, Di. Iya, kata si itu sih lokasinya ini, Bang. Mm-mm. Bener lokasinya ini. Tapi coba kita apa namanya deteksi aja, kita cari tahu mungkin bener. Tapi bilangnya sih lokasinya ini. Oke. Lokasi dia si orang itu orang yang mengganggu. Katanya ngambil dari sini. Mengambilnya dari sini dan membelinya itu di sini. Tapi orang yang meminta bantuan kepada kita itu tidak mau, takut katanya. Seperti itu. Jadi kita dikasih alamat aja lah. Dikasih alamat dan lokasinya di sana, Mas, kayak gitu. Oke. Makanya kita coba lah. Iya. Coba ibaratnya cari tahu mana. Iya, kita cari titik energi terbesarnya lah, yang jelas seperti itu. Mungkin ada suatu. Karena gini loh, tadi juga ibunya itu kan menyampaikan, Mas, kalau bisa untuk sesi pembersihannya itu jangan di lokasinya gitu. Karena kenapa? Karena dia juga malu gitu, takutnya yang namanya orang gitu ya kan jadi bahan omongan gitu loh, omongan orang lain kita gitu. Mau membersihkan, ibunya dikira mau ngapain. Nah itu, ya namanya orang sih kadang-kadang suka. Makanya beliau itu menitipkan seperti itu. Ini lokasinya di daerah sini, Mas, tempatnya di sini. Dia nggak mau ikut, kayak gitu. Takutnya kayak gitu. Tetangga ataupun apa bilang nggak, pikirannya kan ntar negatif. Gitu. Iya. Ya, yang penting kita cari tahu aja gimana. Hasilnya mudah-mudahan kita insya Allah berhasil lah ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Memang apa luar biasa, Pak. Ya sebenarnya sih kondisinya lagi gerimis ya ini. Tapi ya mau gimana lagi nih, karena ini adalah suatu misi yang tentunya juga dari subscriber kita kan di itu. Dan misi itu misi pembantuan ya, kemanusiaan. Kita diberi amanah untuk membantu itu. Ya siapa tahu gitu ya. Kita di sini cuman membantu, hakikatnya tetap karena Allah ya. Itu. Cuman mungkin beliau melantarkan kepada kita gitu, supaya kita itu mencari tahu keberadaan, ibaratnya apa itu permasalahannya di warungnya. Tapi memang kalau yang saya rasakan di sini tuh memang energinya tuh negatif gitu. Memang, Mbak. Dari pertama kita masuk ke lokasi ini juga merasakan yang keanehan dan juga ada sesuatu kejanggalan menurut saya. Beda loh, Mbak, sama kita explore gitu loh ya. Iya, walaupun memang ini kan sebenarnya sore ya, jam berapa ini? Jam 5 lah ya. Jam 5, setengah 5 ya. Setengah 5. Ini auranya itu udah berbeda. Tapi rasanya itu beda kalau setiap kita explore malam gitu. Ini energinya lumayan sih tinggi banget. Oke. Ya, apa yang dibicarain sama si ibunya itu tadi ya wajar sih. Kalau dia bilangnya berpesannya kan kayak gitu. Dia belinya di sana, lokasinya ini, Mas, lokasinya ini, tempatnya ini. Ya makanya kita coba aja lah ya. Iya, kita cari tahu kan gak ada salahnya juga gitu ya. Hitung-hitung kita ngebantu orang, ya kan? Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Lihat sendiri di depan sana juga, di apa suasananya itu benar-benar rimbun dan juga banyak pohon-pohon bambunya. Rasanya itu sungguh, aduh, luar biasa energinya. Oke. Ya Allah ya Robbi. Tapi memang ya gitulah perjalanan hidup yang jelas sih. Nggak ada sebenarnya orang yang nggak ada masalah, pasti selalu ada masalah. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar energinya besar juga nih di area seputaran sini. Kayak ada kayak gua sih ya. Di sebelah mana? Itu di sebelah sana. Kayak tebing-tebing gitu. Tapi kayak jalannya itu seperti kayak ini loh.
Astagfirullahaladzim. Ya, udah ada orang sering ke sini gitu. Tapi emang kayak bekas jalan ya? Iya, entah itu kayak ya Tadi ada sesuatu energi juga yang besar di rumpun-rumpun bambu sana di. Ini kalau yang saya rasakan. Aduh. kita cek aja ya. Ayo. Tapi kita harus hati-hati karena kita di sini baru, tempat lokasi kita baru ya. Iya. Dan juga kita kan nggak tahu akses jalannya. Nggak tahu, ibaratnya belum tahu lah ya. Kalau di wilayah yang ada di sini atau yang di sini kita kan belum tahu. Astagfirullahaladzim. Makin kencang kan energinya. Iya, makin ke arah sini justru makin energi itu makin besar. Astagfirullahaladzim. Non? Ini kayak tempat dimana rasanya energinya merasakan loh. Saya merasakan di. Energi besar di lokasi. Iya di area sekitaran sini. Makanya kenapa dari tadi juga saya masuk ke lokasi ini udah merindingnya luar biasa. Ini kayak ada yang aneh di tempat ini. Tadi di depan sana di. Saya ngeliat sesuatu. Itu tuh depan. Hah? Di depan. Di balik pohon bambu. Di balik pohon bambu. Bentar. Biar teman-teman juga melihat. Tapi kayak sosoknya perempuan, Di. Hah? Astagfirullahaladzim. Siapa dia? Teman-teman lihat nggak? Sosok perempuan. Betul. Sosoknya perempuan. Hah? Energinya besar. Iya, Di. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Robbi. Gini aja, Di. Gimana kalau kita gali informasi? Iya. Jadi sosok yang ada di depan saya itu kita masukkan. Nanti kamu siap nggak kalau saya masukin? Kalau saya masukin dan kita gali informasinya. Ya, siap untuk kita membantu suatu ibu itu yang meminta tolong pada kita apa daya. Saya sih siap-siap aja, Pak. Oke. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu ketakutan? Assalamualaikum. Tar. Kamu diem, gak usah takut sama saya. Kenapa mesti harus takut? Sini. Sini dulu. Kenapa? Aduh, ini angkat teman-teman. Kita deketin kameranya. Kenapa? Kamu ketakutan? Saya orang baik, insya Allah. Saya nggak akan ngeganggu. Tenang, kamu tenang. Saya cuma mau cari informasi aja. Kamu kenal nggak sama Bu Ida? Kenal. Oh iya benar, berarti kalau dia kenal, ini pasti ada hubungannya, Lur. Kenapa? Nanya. Tenang, makanya tenang dulu. Saya nggak bakal ngeganggu, cuman cari tahu aja. Biarin Loh. Dia sepi. Loh. Ada Oh. majikan saya. Berarti ini ada suatu hubungannya berarti kamu ya? Ngaku kamu. Emang kenapa? Gak, jadi gini. Kalau kamu ngegangguin di situ, saya minta kamu pergi dari situ ya. Enggak.
Kenapa? Marahin majikan saya. Ya udah membeli. Terus benar berarti nyarinya di sini? Sini. Oh. Nyarinya di sini. Iya. Dia sepi. Sudah berapa tahun kamu di situ? Di mana? Di tempat Bu Ida? Udah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Iya. Pantesan ya. Kenapa kamu nanya-nanya? Ya, karena saya nanya, karena kamu udah ngeganggu di situ. Hubungannya kamu apa? Saya tidak ada hubungan apa-apa, tapi saya di sini sesama manusia, saya wajib saling menolong. Biarin, dia sepi. Loh, kenapa? Biar majikannya saya itu tambah kaya. Astagfirullahaladzim. Biar Kamu yang- nggak boleh kayak gitu. Biar yang membeli saya itu tambah kaya. Kamu nggak boleh kayak gitu. Tempat kamu bukan di Kamu situ. pergi saja sana. Kalau saya nggak mau pergi gimana? Kamu pergi sana. Nggak mau, saya nggak mau pergi. Harusnya kamu yang pergi dari situ. Nggak mau. Loh, kenapa nggak mau? Memang kamu udah dikasih apa aja dari majikan kamu? Majikan saya udah membeli saya. Saya harus patuh dan hormat sama majikan saya. Iya, tapi kamu udah dikasih apa memang sama majikan kamu? Bukan urusan kamu. Loh, kan saya mau cari tahu. Udah dikasih apa aja sampai kamu tuh nurut gitu untuk ngerusak usaha orang. Ya, yang penting saya menjalankan tugas untuk mengganggu warungnya Bu Ida. Astagfirullahaladzim. Pergi saja kamu. Enggak. Saya minta sama kamu untuk jangan ganggu lagi. Gimana? Urusan apa kamu? Majikan saya bukan. Suruh kamu pergi. Loh, kalau kamu masih tetap ngeyel, nanti tak pindahkan. Atau kalau bila perlu saya bakar kamu. Apa loh? Ntar, saya mau tahu dulu nama kamu siapa? Gak boleh takut, tenang. Kamu tenang aja, tenang. Kamu nggak usah takut sama saya. Saya orang baik-baik. Saya orang baik-baik, tenang. Apa kamu? Benar. Nama kamu siapa? Kamu yang itu kan tadi kan, yang di situ kan? Iya. Iya, benar. Terus kamu udah dapat apa aja dari majikan kamu? Saya dapat semuanya. Dia memberikan semuanya. Bagi saya. Berarti warungnya itu sebelahan majikanmu. Iya. Karena dia ramai. Jadi majikan saya membeli saya untuk mengganggu warungnya Bu Ida. Terus kok bisa kamu tuh apa ya, melakoni sampai bikin warung itu sepi? Gimana caranya kamu? Ya biar orang nggak ke situ warungnya. Iya, tapi maksudnya melalui apa kamu bisa ngelakuin? Saya di situ di warungnya. Kamu stop atau gimana? Dia takut sendiri, orang-orang pada takut melihat saya. Ataupun merasakan di warung itu dingin ataupun sepi. Maksudnya dihalang-halangin yang mau beli gitu. Iya, Terus kamu bisikin. iya. Suruh pergi aja. Dia melihatnya itu kosong, sepi. Oh, dengan cara itu. Kamu nggak baik ya kalau kayak gitu. Memang saya dibeli. Saya harus patuh pada majikan saya. Loh, nggak bisa gitu. Apa yang kamu lakukan itu adalah perbuatan salah. Biarin, yang penting saya puas. Saya Ya kamu yang mendapatkan puas, sekian. tapi kasihan Bu Ida dan keluarganya. Masa bodoh. Yang penting Oh, nggak majikan bisa gitu. Saya lebih kaya dari Bu Ida itu. Terus selain kamu di situ, ada sosok apa lagi? Banyak di sini. Kamu juga mau beli? Astagfirullahaladzim. Ya enggak, saya cuman silaturahmi. Di sini itu tempatnya. Oh, iya. Jadi banyak. Di sini memang tempatnya. Terus saya mau tanya, itu yang ada di warungnya itu, ya, itu ada berapa sosok? Ada 2. Ada 2. Ya. Selain kamu ada siapa lagi di situ? Di belakang ada. Tengah-tengah itu yang bikin warungnya seperti kosong.
Tapi di dalamnya itu banyak. Enggak. Yang saya itu di depan untuk supaya membisiki para orang di Gini aja. Kamu keluar dari situ ya. Dan kamu jangan ganggu lagi warung Bu Ida di mana. Nanti saya kasih sesuatu. Mau? Kalau lebih besar saya mau. Insya Allah ini lebih besar. Lebih besar dari majikan saya yang membayar saya. Karena majikan saya itu semakin kaya sekarang. Udah gini aja. Kamu tak taruh di gunung aja ya, yang jauh. Kenapa? Siapa kan? Di situ banyak temennya, tenang. Gak mau. Kenapa? Saya nyaman sama majikan saya. Ya, Tapi kan kamu udah mengganggu. ya, Gak bisa kalau kayak gitu, sama saja kamu merusak. ya, dia semakin miskin sekarang. Yang penting majikan. Oh, nggak bisa. Semakin kaya. Gak bisa begitu. Itu bos kamu atau majikan kamu itu sudah melakukan sesuatu hal yang tidak baik, merusak daripada usaha orang. Biarin. Oh, nggak bisa. Kamu harus dipindahkan kalau kayak gitu. Ya udah. Kalau kamu tetap masih kekeh, ya, saya akan pindahkan kamu ke gunung sana, yang jauh sana, ya. Enggak. Ki, aman Ki? Aman? Berapa? Dugaan saya kan benar lah Tindi. Memang ada suatu hubungannya dengan sosok yang tadi kita temui. Tapi saya yakin di balik sesuatu hal yang tadi kita berkomunikasi, selain itu ada sosok yang lain. Tenangin dulu kamu. Kalem. Energi hampir kekuras, Pak. Iya. Energinya besar banget. Saya merasakan. Jadi dia yang selalu mengganggu dan menghalang-halangi agar orang-orang yang beli itu ngelihat warungnya itu seperti kosong. Dia berbicaranya seperti itu. Itu kan udah perbuatan yang tidak baik lah. Tapi udah diberesin tadi. Udah alhamdulillah udah saya buang. Menyampaikan ada berapa tadi? Berapa? Dia ngomongnya sih ada 2 di situ. Tapi kita coba aja, kita cari tahu. Kamu masih kuat? Karena kita harus cari informasinya satu lagi nih. Udah kita beresin aja langsung. Nggak jadi kita nggak tanggung-tanggung, kita menyelesaikan itu. Iya. Benar-benar langsung selesai itu. Kita menemukan suatu titik terang, benar terjadi kayak gini. Tadi bilang ke Bu Ida seperti itu. Yaudah yuk kita sambil jalan. Orang kalau udah kayak gitu, aduh, saya juga bingung sih, ya. Tapi ya gimana lagi, karena memang seperti itu udah pikirannya itu harta kaya, Wak. Nggak mikirin itu, entah itu tetangga, entah itu teman sendiri ataupun saudara. Ya udah nggak mikir kayak gitu, Ndi. Tapi memang karena pikirannya sudah dihantui dengan sesuatu hal yang gemerlapnya dunia. Itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi benar-benar ini kita masuk ke lokasi ini benar-benar luar biasa, Ndi. Energinya itu benar-benar besar dan juga ngerasa itu kayak merinding banget di sini, Ndi. Padahal masih siang loh. Iya, masih sore lah, jam 5. Padahal kan kita eksplor juga malam, nggak rasanya. Nggak sampai seperti ini juga, Ndi. Itu. Saya juga merasakan seperti itu, Wak. Energinya itu. Tapi ini kayak ada bau-bau apa gitu, Ndi. Kamu mencium nggak? Kayak baunya. Hah?
apa busuk kami seperti itu. Iya. Semakin kesini semakin energinya Pak. Merinding saya Pak, asli serius. Iya. Coba kita maju lagi. Kita maju. Semakin Tapi kamu aman ya? aman, alhamdulillah aman. Gak takutnya misalkan nggak kuat, kita jangan memaksakan diri kita juga. Aman, Khawatir nanti juga kita kan harus bisa membagi waktunya juga di itu. Dengan banyaknya suatu orang-orang ataupun tamu-tamu yang minta tolong juga kita mulain, kita selesaikan juga. aman. Itu. Demi misi kemanusiaan kita, Mm-mm. mintain tolong, insya Allah saya kuat Pak. Aman. Astagfirullahaladzim. Ini baunya ini justru makin menyengat ya, makin keras ini. Semakin baunya itu semakin tajam banget Pak. Iya. Rasa baunya itu bau busuk, bau seperti itu. Makin gak enak loh. Kenapa kamu, Dik? Agak pusing banget sini. Karena memang baunya ini yang Baunya menyengat, itu Dik. sangat menyengat banget Pak. Baunya itu pusing, rasanya itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mana ini juga becek banget, Lur. Tapi nggak apa-apa Pak. Kita yang penting mendapatkan suatu hasil. Iya, itu sih tujuannya sih. Tujuan kita Karena kasihan juga, Dik, kalau warungnya. Dik, bentar, Dik. Baunya Pak, luar biasa Pak. Selama-lama kesini semakin baunya bacin Pak. Rasakan nggak Pak? Iya, saya ngerasain. Bentar, Dik. Saya juga kayak melihat sesuatu di depan sana, Dik. Kayak ngeliat sesuatu Mana? di depan, di balik pohon, Dik. Bentar. Ini kamera saya langsung. Tuh. Kamu ngeliat nggak? Kamu ngeliat kan? Apa jangan-jangan sosok ini? Baunya kayaknya sosok ini. Hah? Baunya kayaknya sosok. Dari sosok ini? Baunya masalahnya menyengat Pak sekarang. Iya. Apa jangan-jangan ada suatu hubungannya dengan sosok ini juga? Oke. Kita langsung ungkap aja, kita langsung gali informasi sedetail mungkin. Kasihan Bu Idanya. Iya. Kamu juga hati-hati, Dik. Insya Allah saya kuat Pak, demi kemanusiaan kita harus Iya. kuat Pak. Aduh. Untuk misi kita dalam misi pertolongan, ada orang yang meminta tolong, kita harus kuat Pak. Seapapun kita harus kuat Pak. Luar biasa Pak. Teman-teman lihat nggak yang ada di rumah juga? Baiknya sangat menyengat Pak. Ini nih. Di depan saya, Lur. Itu seperti ada sosok pocong. Nah, Benar, itu. pocong, Pak. Betul. apa jangan-jangan dia nih ya yang tadi dikatakan oleh Tadi gimana? dia mengatakan bahwasannya dia tidak sendiri di situ, di mengganggunya itu. Apa jangan-jangan sosok ini? Muslim. Tapi kamu masih kuat nggak nih kalau kita gali informasinya? Kuat, insya Allah kuat Pak. Kita masukin ke kamu aja, biar maksudnya kita tuh bisa, atau saya tuh bisa berinteraksi dengan sosok ini gitu. Tapi ini lebih energinya Lebih besar ya. besar banget Pak. Harus lebih dekat Pak. Bentar, saya coba deketin. Aduh, ini licin banget. Tuh, busuk banget nih. Astagfirullah. Semakin pusing banget Pak. Iya, tuh. Udah wah, jangan kelamaan Pak. Enggak, kita coba kita kasih lihat dulu penonton di. Penonton biar lihat aja kebusukannya, baunya Pak. Tuh. Dengan model pocong seperti itu Pak. Beratungnya itu Pak. Ya Allah, Ih. jabang Pak. Di, kamu siap-siap ya. Ah. Nih kita coba masukin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
tong galak-galak teing. Kenapa kamu mengganggu saya di sini? Oh, saya tidak mengganggu. Saya tidak mengganggu. Saya cuman mau cari tahu dan menggali suatu informasi. Apa kamu mengenal daripada Ibu Ida? Ya saya tanya dulu, kamu kenal nggak dengan Bu Ida? Teman saya kamu apain? Teman saya kamu apain tadi? Saya pindahkan. Kenapa? Kenapa kamu mengganggu? Kenapa kamu juga Loh, saya tidak mengganggu, justru membawa Bu Ida ke sini? Apa tujuan kamu? Juga membawa Bu Ida. Untuk apa kamu tujuannya ke sini? bentar dulu. Kamu jangan marah-marah seperti itu. Saya pun tanpa sebab tidak akan mendatangi lokasi ini. Justru saya datang ke lokasi ini untuk mencari tahu. Mencari tahu apa kamu di sini? Kamu jangan mengganggu. Ya, saya mencari Sudah tahu. tahu kamu ke sini. Tujuan kamu ke sini saya sudah tahu. Apa? Coba kalau memang kamu tahu dengan tujuan saya. Saya tidak akan pernah minggir ataupun saya tidak akan pernah pergi dari warungnya Bu Ida. Tujuan kamu saya sudah tahu di sini. Karena saya mengabdi pada majikan saya yang sudah membeli saya di sini. Loh, Majikannya saya harus berbakti pada majikan saya karena beliau makin kaya di sini. dengan menghancurkan warung orang, Iya, benar. itu namanya Nggak menghancurkan sesuatu. warungnya aja, sekalian orangnya. Saya diperintahkan Oh, seperti itu. terus Untuk membikin- anaknya sampai sakit begitu, ulah kamu berarti. Ya, benar. Itu kamu tahu sendiri. Ya, Terus kenapa kamu ngelakuin hal seperti itu? karena saya dibayar oleh majikan saya. Karena saya dibayar untuk apapun. Beliau mengasihi saya banyak. Kamu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Itu perbuatan yang Kamu salah. melarang saya. Loh, Bukan majikannya kamu melarang saya. Justru- Kamu membayar saya enggak, mengasihi saya enggak, mengasihi sejahtera saya enggak. astagfirullahaladzim. Ya nggak kayak gitu juga konteksnya. Apa yang kamu lakukan itu adalah perbuatan salah. Kamu pergi dari situ ya. Tidak pernah saya akan pergi. Kenapa? Sebelum keluarga Bu Ida semuanya sakit dan habis uangnya untuk berobat. Loh. Nggak boleh kayak gitu. Untuk apa? Kamu tuh berdosa kalau melakukan hal seperti itu. Bukan urusan kamu mengatakan berdosa ataupun tidak. Majikan saya yang penting kaya, senang, puas. Enak saja. Dengan pekerjaan saya, dengan mengerjakan saya di sana. Tidak segampang itu. Dan kamu pergilah dari sini. Tidak. Jangan mengganggu. Dan jangan menghancurkan semua yang ada di sini. Cukup satu kamu kemana ini teman saya. Berarti pesaingnya itu benar. Ngambilnya itu dari sini. Memang di sini tempatnya. Hmm, Jangan macam-macam di sini. Jangan mengusik di sini lokasi tempat ini. lah kalau saya tetap Banyak mengusik kenapa? Manusia-manusia yang datang di sini untuk membeli suatu pesugihan ataupun suatu apa di sini. Dan untuk mengganggu para pedagang ataupun apa yang bersaing dengan orang-orang karena datangnya di sini. Kamu nggak boleh kayak gitu. Untuk apa kamu menyarankan saya di sini? Ya untuk kamu juga, untuk kamu, untuk Jangan lebih baik mikirin lagi. saya di sini. Kamu bukan majikan saya. Kamu jangan menghiraukan saya. Memang siapa majikan kamu kalau boleh tahu? Majikan saya itu udah kaya. Dia udah kaji juga. Subhanallah. Tapi dia sekarang udah kaya raya. Dan dia benci sekali sama keluarganya Bu Ida. Karena beliau adalah pesaing dagangnya dia. Ya kalau boleh saja bersaing, tapi kan bersaing secara sehat. Bukan dengan cara seperti ini. Apa urusan? Biarin aja. Yang penting majikan saya nyaman. Saya pun nyaman. Nyaman Apa juga yang menurut kamu, menyuguhkan saya? tapi tidak untuk orang lain. Pergi saja kamu dari sini. Jangan coba mengganggu ataupun mengusik tempat ini. Karena di sini Astagfirullahaladzim. kita pada majikan-majikan yang sudah membeli kita. Terus kalau saya pindahin mau kamu dari situ? Coba
dan tidak mengganggu lagi. Lawan dulu saya. Duh. Bisa kamu yang Kenapa saya nggak bisa melawan Anda? Saya bisa saja melawan Anda. Tapi saya pingin Anda itu keluar dari warung itu dan jangan lagi mengganggu daripada keluarga Bu Ida. Loh, pergi saja kamu. kenapa Anda menyuruh saya? Sebentar lagi majikan saya itu datang. Kamu pergi saja. Karena dia setiap mau habis maghrib ataupun mau maghrib dia pasti ke sini membawa sesajen. Dan saya untuk siap. Saya nggak rela loh. Kalau sampai kamu tuh mengganggu keluarganya, apalagi itu kasihan loh, anaknya masih umur 5 tahun. Nggak anaknya aja, Bu Idanya sekalian akan saya bawa sampai sakit, sampai habis terkuras, sampai benar-benar dia itu tidak punya apa-apa. Itulah perintah dari majikan saya. Loh, kalau begitu kamu menentang saya. Kamu siapa menantang saya di sini? Kamu pengen tahu siapa saya? Belum ada manusia-manusia yang datang ke sini menentang saya di sini. Oh, tidak bisa. Tidak semua manusia itu takut dengan bangsa seperti kayak kamu. Kamu siapa? Menyuruh saya untuk pergi dan menentang saya di sini. Siapa kamu? Saya Farhan, saya berasal dari Banten. Kenapa kamu? Kenapa takut? Siapa kamu sebenarnya? Loh, kenapa kok malah jadi takut seperti ini kamu? Tenang, kamu tenang. Kan saya minta sama kamu, makanya kamu keluar dari situ baik-baik. Siapa sebenarnya kamu? Nanti kamu akan tahu sendiri siapa saya. Saya baru tahu ada orang menentang saya. Loh, di sini. tenang, kamu nggak usah takut. Kamu nggak usah takut sama saya, ya. Saya peringatkan sama kamu sekali lagi. Kamu mau pergi nggak dari situ? Atau saya akan melakukan suatu kekerasan denganmu. Sebenarnya, Kenapa? kamu dari mana sebenarnya? Loh, saya dari sini mau ke sini. Kenapa? Tujuannya kamu untuk apa menyuruh saya di sini? Untuk menghilangkan panjenengan, untuk menghilangkan suatu energi-energi negatif yang ada di warung Bu Ida. Tidak. Kenapa kamu tidak mau? Sebelum majikan saya memerintahkan saya untuk berhenti, tidak ada yang bisa menyuruh saya untuk berhenti ataupun keluar dari warungnya Bu Ida. Loh, sama saja kamu menentang saya. Mempersulit warung itu supaya tidak ada pembeli ataupun keluarga dia sebelum habis uang keluarga Bu Ida. Loh, nggak bisa. Kalau kayak gitu sama saja kamu sudah membuat penyakit daripada anaknya dan juga keluarganya semuanya. Itu sama saja kamu sudah berdosa. Loh, saya ngomong secara baik-baik loh. Itu kamu keluar dari situ, nanti tak kasih tempat yang lebih enak. Gimana? Kamu tahu dengan ini kan? Kamu takut? Dah, gini aja. Kamu tak pindahin ya. Mau? Kamu tak pindahin mau? Di lokasi yang jauh sana. Udah. Kamu udah bisa lihat? Nah, ya udah, kamu pindah ya. Jangan mengganggu warungnya Bu Ida lagi. Ya udah.
aman Ki. Istighfar dulu. Alhamdulillah, akhirnya kita mendapatkan suatu informasi dari beberapa sosok, dan tentunya memang ini ada suatu hubungannya dengan kenapa warung Bu Ida itu sepi. Ternyata memang warungnya itu diganggu oleh makhluk gaib ataupun bangsa jin yang mencoba menutupi warungnya itu agar tidak ada suatu pembelinya gitu. Berarti benar ya sosok yang tadi. Benar. Jadi memang ada suatu hubungannya dengan kenapa itu warungnya sepi. Ternyata ada beberapa gangguan dari makhluk gaib ataupun bangsa jin yang mencoba memanfaatkan situasi, karena beliau itu sosok itu tuh disuruh juga sih. Jadi memang dari pesaingnya. Persaingan dagang berarti. Betul. Ya, itu dengan cara membeli ya. Iya, memaharkan lah. Memaharkan ya. Untuk mengganggu pesaingnya ya. Ya tujuannya sih ya harusnya yang namanya dagang itu ya harusnya biasa-biasa aja gitu loh. Tapi ya terkadang inilah sesuatu hidup, kadang-kadang pengen cepat rame melakukan dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Praktis pengennya yang instan gitu. Ya udah, kita sambil keluar aja yuk. Tapi alhamdulillah udah ini kan Pak. Insya Allah udah aman, mudah-mudahan warungnya itu bisa kembali lagi, rame lagi. Amin. Gitu. Ya walaupun itu semuanya kan atas daripada kehendak Allah. Kita silaturahmi ke sana apa gimana Pak? Ya insya Allah kita akan ke sana dan bawa air syafaat juga untuk menetralisir gitu. Mengasih tahu ya dengan cara kita ke sana silaturahmi aja. Dan juga dengan adanya sesuatu video ini menjadi suatu bukti juga gitu. Yang penting kan yang penting udah ada videonya. Ntar kita kan ke sana sambil silaturahmi sambil kita memperlihatkan. Iya. Ibadah ya itu aja. Ini, Bu. Ya ini kelakuannya ya tetangga ibu. Ya nggak mau disebutin namanya lah. Kalau bisa sih maksudnya jangan sampai ada sesuatu hal yang seujon lah jadi ribut gitu. Kalau bisa kan jangan sampai ribut. Kita di sini hanya menolong, ya Pak. Ya iya. Sebatasnya, selebihnya itu kan semuanya ada di ibunya juga. Itu dan keluarganya. Kasihan juga sih saya ngeliat itu apa ya, tangan anaknya itu semuanya itu pada kayak korengan gitu loh, Di. Kayak bakar luka-luka kayak. Iya, itu yang kenapa saya pun datang ke lokasi ini memaksakan diri gitu untuk menyelesaikan. Karena kalau nggak diselesaikan itu takutnya sampai kejadian sampai meninggal gitu loh, Di. Itu yang dikhawatirkan gitu. Kalau ibaratnya pesaing kayak gitu, biasanya itu dihabis-habisin sampai akar-akarnya. Entah itu dari warungnya, entah itu dari anaknya, entar ke keluarganya, ke ayah ibunya sekalian. Biasanya seperti itu. Jadi pokoknya dihabisin lah, kayak dikuras uangnya. Sampai benar-benar itu habis uangnya buat berobat, buat ini dulu. Biasanya. Yang setahu saya sih memang seperti itu, Landi. Tujuan mereka ya. Alhamdulillah kita bisa tahu ya. Iya. Dan tentunya ini menjadi sesuatu pembelajaran saya bahwasannya dalam suatu usaha itu biasa-biasa saja, tapi ternyata kan ya ada sesuatu kayak gitu. Tetap aja. Kan banyak kan orang seperti itu, mainnya instan, pengen cepat. Apalagi melihat tetangganya lebih ramai dari kita. Nah, itu. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak Lur atas hadirnya, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel Farhan Al-Bantani. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan dipermudah rezekinya. Apapun yang menjadi suatu hajat-hajat daripada sedulur Farhan Al-Bantani, mudah-mudahan Allah hijabah. Dan mungkin segini dulu dari saya yang dapat bisa saya sampaikan pada saat ini, teman-teman.
Mohon maaf apabila ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan di hati teman-teman, dan saya di sini Farhan Kreator. Saya Ki Andi. Mohon pamit undur diri teman-teman. Kami bakal keluar dari lokasi ini dan mungkin saya cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Terima kasih buat kalian semuanya, sehat-sehat dan selamat istirahat, dan sampai ketemu lagi di live di video selanjutnya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.